Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar materi fisika tentang titik berat. Kita tahu bahwa setiap benda memiliki berat. Artinya setiap benda memiliki pusat massa. Yang selanjutnya kita akan sebut sebagai titik berat. Mari kita menyimak materi tentang titik berat. Resultan dari semua berat itu disebut berat benda. Resultan ini bekerja melalui suatu titik tunggal atau titik tangkap yang disebut titik berat atau pusat berat, yang selanjutnya disebut pusat gravitasi. Jadi resultan dari semua ini memiliki satu namanya pusat berat atau disebut pusat gravitasi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau benda itu adalah partikel. Partikel artinya sangat kecil. Lalu di mana titik beratnya? Nah, seperti ini, benda partikel kita anggap sebagai titik. Nah, pada umumnya, untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat berimpit dengan pusat massa. Jadi pusat massanya juga titik beratnya, karena bendanya partikel sangat kecil. Titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda jika dianggap sebagai suatu titik materi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana titik berat di dalam suatu sumbu X, dan sumbu Y. Nah, kita tahu benda ini terdiri dari berat 1, berat 2, sehingga memiliki pusat massa dalam benda ini yang selanjutnya disebut dengan pusat massa W. Nah, ingat materi kelas 10 bahwa berat benda adalah massa benda dikali dengan gravitasi. B sama dengan M dikali G. Bagaimana cara menentukan titik berat dalam koordinat X dan Y? Maka kita katakan X0 yang ini, X0, maka X1 dikali dengan berat benda 1 ditambah dengan X2 kali dengan berat 2 tambah dan seterusnya, dibagi dengan berat benda 1, W1 tambah dengan W2 dan seterusnya. Demikian juga dengan untuk Y0. Y-nya Y1 dan ini Y2, kemudian W2, dan selanjutnya disebut X0, Y. Jadi posisinya titik beratnya adalah X0, Y0. Selanjutnya kita melihat cara mencari titik berat benda dengan dua dimensi, dalam artian dalam bentuk bidang atau bentuk luasan. Nah, untuk benda yang bersifat homogen, artinya seluruh partikel penyusun benda bersifat sejenis dengan bentuk simetris. Titik berat benda memiliki letak yang sama dengan titik pusat massa benda, seperti yang digambarkan berikut ini. Misalnya seperti ini. Kita diagonal, disinilah titik berat sekaligus sebagai pusat massanya. Demikian dengan persegi ini, sama. Kalau lingkaran pasti di sini. Nah, kalau bagaimana kalau segitiga? Pertemuan diagonalnya inilah tempatnya pusat berat atau pusat massanya. Selanjutnya kita melihat bagaimana
soal seperti begini. Bentuknya tidak simetris. Bagaimana cara menentukannya? Maka kita memperhatikan koordinat X dan koordinat Y. Nah, maka cara untuk menentukannya adalah kita akan memperhatikan, dari gambar tadi kita membagi dua bidang. Ini yang kuning ini kita sebut sebagai bidang 1, dan hijau ini kita sebut sebagai bidang 2. Nah, bidang 1 ini sama yang tadi, segi 4 persegi, kita tarik diagonalnya, maka pertemuan inilah namanya titik berat atau pusat massa dari bidang 1. Nah, untuk bidang 1 kita memperhatikan ini panjang bidang 1 X1 sama dengan 0,5. Oh, dari mana 0,5? Ini dari ini 0,0 di sini. 0,0. Dari 0 sampai ini 1. Dibagi 2 ini berarti 0,5 untuk X1, bidang 1 ini, kuning. Jadi, bagi duanya ini adalah 0,5 ke atas. 0,5. Ditulislah 0,05. 0,5. Terus, Y-nya, Y1 untuk bidang 1 ini. Y-nya dari 0 sampai dengan 5. Dibagi 2, karena pertengahannya di sini adalah 2,5. Ditulislah 2,5. Untuk luas area kuning ini otomatis panjang kali lebar. 5 kali 1. 1 atau 1 kali 5 sama dengan 5. Itulah X1, Y1, dan A1 untuk bidang 1. Nah, ini perhatikan. Bagaimana untuk bidang 2 yang hijau ini? Kita lihat, sama. Kita bentuk diagonal, lahir di sini. Nah, rupanya dia adalah di 3. Nah, pertanyaannya, berapa X2-nya? Nah, X2 kita melihat selalu dihitung dari 0. Selalu dihitung dari 0. Jadi ini sudah 1. Nah, makanya tulis ini 1. Di sini 1. Dari 0 ini 1. Ada 1. Ditambah. Karena ini ditambah. Di sini. Tambah. Di sini hitung 1, 2. Jadi 1. Tambah dengan 2 sama dengan 3. Kita ulang. Dihitung selalu dari 0. Ini 1. Ini ada 1. Ditambah. Di sini ini. Jadi 1, 2 sama dengan 3. Untuk Y2, Y2, maka ini dari ini 0 ke sini 1. Bagi 2-nya adalah 0,5. Untuk luasan yang hijau ini panjang kali lebar. Artinya ini 1 kali 4. Oh, 4 ya. Jadi kita hitung. 1, 2, 3, 4. Artinya 4. 1 kali 4 otomatis 4. Nah, sehingga bagaimana mencari posisinya untuk X? Maka kita katakan tadi, X1 kali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. X1-nya adalah 0,5, A1-nya adalah 5, terus ditambah X2-nya adalah 3, dikali dengan A2-nya adalah 4, per A1-nya adalah 5, A2-nya adalah 4. Sehingga singkat ceritanya adalah, kalau kita ikuti aturan matematika seterusnya, maka kita pasti katakan bahwa untuk X0 dapat 1,6. Nah, bagaimana untuk Y0? Sama, tinggal katakan Y1
A1 tambah Y2 kali A2 per A1 tambah A2. Nah, tinggal masukkan angka secara matematis. Y0 sama dengan Y1 adalah 2,5 ini dikali dengan A1-nya adalah 5 ditambah Y2 adalah 0,5 dikali dengan A2 sama dengan 4 per A1 5, A2 4. Kalau kita ikut terus aturan matematika, kita katakan Y0 1,6. Jadi posisinya adalah X0 1,6 dan Y0 sama dengan 1,6. Jadi posisinya dalam gambar ini ada di antara tarik garis ini di situ posisinya. X-nya 1,6, maka sekitar di sini 1,6. Terus Y-nya 1,6 juga sekitar di sini ada pertemuan. Ini cara menghitungnya. Selanjutnya, adakah cara lain untuk mencari titik beratnya?